Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau datang dengan penuh ucapan syukur di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, boleh bersama-sama bersekutu, menyembah Engkau. Kami percaya itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bila Tuhan dimanapun kami berada saat ini kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup memulihkan hidup kami, sanggup menyembuhkan setiap sakit kami. Kami percaya setiap kami yang mengalami jalan buntu, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima dan melihat pintu-pintu terbuka, pintu-pintu mujizat terbuka dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan itu memampukan setiap kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Sama-sama katakan, Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan ku berkuasa untuk memberikan
saat ini Bapak Ibu. Tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan. Dia memberikan kemenangan dalam hidupmu. Oh Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku, Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Oh Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang besar itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat dalam hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau Tuhan, yang selalu dan sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kami. Yes, mari nyanyikan pujian dengan kesungguhan hatimu kepada Tuhan. Tetap kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Kuasa yang besar, kuasa yang tidak terbatas. Oh, Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar.
kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu. Setiap hari kami rasakan, setiap hari kami alami Tuhan. Sungguh kami bersyukur hanya kepada-Mu. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami boleh kuat sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, apapun proses kami hanya mau berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong, Dia sahabat dalam hidupku. Tetaplah setia, percaya kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, tetaplah percaya. Tuhan, segala perkara di dalam Dia. Amin. Mari naikkan iman percayamu kepada Tuhan saat ini. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Kita punya Tuhan yang setia menopang hidup kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat,
firman ini Bapak Ibu. Firman ini yang menguatkan kita. Tetap kuat, tetap percaya. Kita punya sahabat yang setia. Kita punya penolong yang setia. Sekali lagi dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat, tetap percaya. Tuhan setia, tetaplah percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan Yesus setia. Hari ini kami tetapkan hati kami untuk kami mau berkata Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan setia buat hidup setiap kami. Lewati apapun yang ada di hadapan kami sebagai fakta, tapi satu hal yang kami tahu pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami sendirian. Hari ini Tuhan kami percaya Tuhan memimpin kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan memampukan setiap kami. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, izinkan saya boleh ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, engkau masih punya Tuhan yang setia. Engkau masih punya Tuhan yang turut merasakan kesakitanmu. Dia Tuhan yang turut merasakan penderitaanmu. Dia Tuhan yang turut merasakan apa yang hari ini menjadi persoalan di dalam hidupmu. Hari ini tetap kuat. Apapun hari ini yang ada di hadapanmu, apapun hari ini yang menjadi persoalan dalam hidupmu, percaya masih ada Yesus. Dan saya mau katakan kalau ada Yesus ada kemenangan. Kalau ada Yesus ada jalan keluar. Kalau ada Yesus ada yang terbaik yang Dia mau berikan untuk engkau. Hari ini kami mau siapkan hati kami Bapa sebagai tanah hati yang subur. Kami rindu kebenaran firman-Mu tertanam dalam hidup setiap kami. Kami rindu firman ini memerdekakan kami. Bukan kuat kami, bukan gagah kami, bukan kehebatan kami, tapi semua karena Tuhan. Hari ini tolong kami Tuhan melalui firman-Mu, dan kami percaya kami menerima jawaban doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia tetap Tuhan yang baik, Dia tetap Tuhan yang setia, Dia tetap Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap janjinya atas hidup setiap kita. Amin. Hari ini apa yang ada di hadapan setiap kita sebagai fakta, hari ini apa yang ada di hadapan setiap kita menjadi persoalan, badai dan pergumulan. Izinkan saya sebagai hamba Allah cuma mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, engkau masih punya Tuhan. Dia Allah yang setia. Mungkin banyak orang di sekelilingmu boleh meninggalkan engkau. Mungkin hari ini engkau ada di titik nadir dalam hidupmu. Mungkin orang-orang yang paling kau percaya hari ini pun bisa tinggalkan engkau. Tapi hari ini sebagai Bapa yang baik, Dia tidak pernah kecewakan setiap kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Dia tidak pernah janji kalau langit selalu biru Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, Dia berjanji selalu menyertai kita. Amin. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 27. Sama-sama kita mau buka Alkitab kita Mazmur 27 Bapak Ibu Saudara. Hari ini sama-sama kita mau belajar dari Daud. Mazmur 27 Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian ayat firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat pertama sampai ayat yang ketiga dulu kita mau baca Bapak Ibu Saudara. Ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, jujur saya kagum Bapak Ibu Saudara. Jujur saya kalau bahasanya orang sekarang saya bilang wow, kok bisa ada orang punya kepercayaan sama Tuhan sampai kayak gini. Seperti Daud ini kok bisa ya. Jujur Bapak Ibu Saudara, di luar nalar saya. Karena ketika saya coba baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak baca satu kali. Saya coba baca ayat ini berulang-ulang. Karena saya tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika saya semakin baca ayat ini berkali-kali Bapak Ibu Saudara, saya lihat bahwa ayat ini luar biasa. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara.
Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 3 dulu kita mau baca. Judulnya Aman Dalam Perlindungan Allah. Hari ini di mana kita mau cari tempat yang paling aman di dunia ini? That's nothing, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hari ini tapi simpel dan sederhana. Kalau engkau mempercayai firman ini adalah firman yang hidup. Firman ini mengatakan aman dalam perlindungan Allah. Masalah ekonomimu, masalah keluargamu, masalah kesehatanmu, masalah rumah tanggamu, engkau tetap aman ketika engkau ada di dalam perlindungan Allah. Ayat 27 dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu ayat ini dulu Bapak Ibu Saudara, saya mau coba eksposisi. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di mana Bapak Ibu Saudara kita bisa punya kepercayaan sebagaimana Daud percaya kepada Tuhan. Lewati hari-hari yang dia alami oleh Daud, dia bisa berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku, untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Daud percaya bahwa di dalam kepak sayap Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam naungan Tuhan, siapa yang menjadi lawannya berurusan langsung sama Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, kalau hari ini kau taruh kepercayaanmu penuh kepada Tuhan, siapa yang hari ini menjadi lawan setiap kita? Siapa hari ini yang mungkin berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada orang-orang di luar sana yang merencanakan sesuatu yang buruk untuk hidupmu. Dia akan berurusan langsung dengan Tuhan. Tuhan yang akan menjagai kita. Tuhan yang akan memagari kita. Tuhan yang akan menyertai hidup kita dengan sempurna. Tapi hari ini percaya dengan penuh kepada Tuhan. Percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak percayakan hidup kita penuh kepada Tuhan, kita masih pakai keakuan hidup kita masih mau pakai kekuatan hidup kita. Susah untuk Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidup setiap kita. Ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 3 ini bicara apa? Bicara masalah. Daud tidak bicara kalau hidupnya tidak akan ada masalah. No, that's not the point. Tapi Daud bilang sekalipun ada masalah, tidak takut hatiku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara hari ini di tengah masalahmu, di tengah persoalanmu, di tengah badai yang sedang terjadi dalam hidupmu, engkau berkata, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Tidak akan pernah takut hatiku karena Tuhan menyertai aku. Buat saya Daud luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia bisa mempercayakan hidupnya penuh kepada Tuhan. Sekalipun dia tahu di depan akan ada tantangan, di depan akan ada masalah, di depan akan ada persoalan. Berapakah ada saatnya di mana Daud takut Bapak Ibu Saudara, dia juga mau dibunuh. Tantangan yang terjadi dalam hidupnya Daud hari ini tidak kalah hebat dibanding tantangan hidup yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Tapi satu hal yang saya belajar dari Daud, dia mempercayakan hidupnya penuh hanya kepada Tuhan. Saya percaya ketika Daud menuliskan hal ini Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar kata-kata kiasan, no. Bukan sekedar puisi indah yang dia lagi tulis, no. Tapi dia bisa menulis ayat 1 sampai ayat 3 ini cuma sederhana. Dari perjalanan hidupnya satu hari demi satu hari dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia bisa tuliskan hal ini. Dari satu hari demi satu hari, dari satu pertolongan Tuhan demi satu pertolongan Tuhan yang Daud rasakan, yang Daud alami. Daud bisa menulis kepercayaannya dan itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Hari ini the biggest question yang saya mau tanya untuk Bapak Ibu Saudara. Adakah di masa yang lalu Tuhan sudah tolong setiap kita? Kalau di masa yang lalu dia sudah tolong setiap kita, masakah hari ini itu masih cukup kurang bukti untuk kita bisa percaya kepada Tuhan? Saya percaya pendengar saat teduh dimanapun engkau berada. Ada di antara Bapak Ibu Saudara, saya percaya engkau pasti orang yang pernah ditolong oleh Tuhan.
Bukankah pertolongan Tuhan di masa yang lalu itu ada satu alasan yang cukup untuk kita bisa tetap percaya di tengah badai yang sedang terjadi dalam hidup setiap kita. Kalau dulu dia tolong kita, hari ini dia pasti tolong kita dan besok dia bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Amin. Saya belajar sederhana dari Daud. Kenapa Daud bisa begitu percaya sama Tuhan? Kenapa Daud bisa taruh kepercayaannya betul-betul sempurna kepada Tuhan? Jawabannya ada di ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kenapa Daud bisa begitu tenang? Kenapa Daud bisa begitu percaya? Satu hal saya belajar, karena kerinduannya Daud untuk terus jaga hubungan sama Tuhan. Satu hal telah kuminta, apa sih yang dirindukan sama Daud? Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bicara tentang hubungannya sama Tuhan. Bicara tentang keintimannya sama Tuhan. Banyak kita hari ini mulai tinggalkan jam-jam doa kita. Jam-jam saat teduh kita. Ini kekuatan buat setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan jam-jam doa kita. Kenapa jangan tinggalkan jam-jam doa kita Bapak Ibu Saudara? Karena banyak hal di dunia ini yang menjadi celah dalam hidup setiap kita. Ada banyak celah di dalam hidup setiap kita yang sewaktu-waktu kapanpun dan dimanapun iblis bisa masuk. Tapi hari ini saya yakin dan percaya ketika engkau terus jaga hubunganmu sama Tuhan, Dia mengcover hidup kita sempurna. Dia menjaga hidup kita sempurna. Hari ini pertanyaan saya sederhana, engkau punya anak, bisa engkau jaga anakmu 24 jam? No, saya rasa tidak bisa. Tapi kalau engkau punya Tuhan, Dia mengcover seluruh aspek hidup kita dengan luar biasa. Bisnis kita mungkin terlalu besar, kita tidak bisa cover semua itu dengan baik, dengan sempurna. Tapi hal yang kita bisa lakukan dengan yang terbaik. Hal yang gak bisa kita lakukan, saya yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah tutup mata buat hidup setiap kita. Amin. Dimanapun engkau berada, percayakan hidupmu penuh kepada Tuhan. Jaga hubunganmu sama Tuhan. Saya percaya engkau akan melalui masa-masa yang ada di depan dan keluar sebagai seorang pemenang. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa. Kami rindu boleh melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Lewati hari-hari yang ada di depan kami, Bapak, kami tidak sanggup kalau Tuhan tidak menyertai kami. Kami tidak sanggup kalau Tuhan tidak membentengi hidup kami. Ada banyak orang mungkin merencanakan yang buruk buat hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan menjagai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami, sebab Engkau Allah yang setia buat hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan koreksi setiap kami, tegur kami, ubahkan kami, bahwa kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia, berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.